Halo, saya Rina Rosida sebagai mentee dari program program studi independen yang dilaksanakan di PT Kidul Mahasiswa Multimedia Infinite Learning, yang pada kali ini merupakan video dalam pengambilan nilai pada capstone project, yang dimana saya mengambil bidang security verify. Pada kali ini saya mengangkat judul untuk project ini, yaitu implementasi IBM Security Verify dengan menggunakan autentikasi multifaktor pada website SIM-RS di sebuah rumah sakit. Pada kali ini, beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu latar belakang, kedua yaitu tujuan, ketiga aplikasi tambahan, dan yang terakhir itu demonstrasinya. Yang pertama itu latar belakangnya, masyarakat kini semakin mengharapkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, praktis, dan nyaman. Rumah sakit juga dituntut untuk dapat menjaga keamanan data medis yang mereka simpan. Menjaga keamanan data rumah sakit bukanlah satu hal yang sederhana. Dengan mengimplementasikan proses pengamanan login dengan menggunakan autentikasi multifaktor seperti QR code atau memasukkan PIN laptop dari pengguna, merupakan langkah efektif untuk mencegah terjadinya kebocoran data rumah sakit. Nah, salah satu perusahaan berbasis cloud yaitu IBM dengan produknya Security Verify memberikan sebuah service yang bertujuan untuk memberikan lapisan keamanan tambahan. Lalu untuk tujuannya, yang pertama itu meningkatkan keamanan website sistem informasi dengan memanfaatkan lapisan autentikasi tambahan selain dari password dan ID saja. Hal ini memastikan bahwa individu yang memiliki akses kedua faktor autentikasi yang dapat mengakses laman informasi. Lalu yang kedua, membuat sistem keamanan data yang dapat diimplementasikan untuk website sistem informasi. Lalu aplikasi tambahan yang dimana pendukung untuk membuat project ini berjalan. Yang pertama itu akun IBM ID, karena dengan adanya akun IBM ID saya dapat mengakses IBM Cloud dan Batam Verify. Lalu yang kedua, VS Code atau Virtual Studio Code sebagai text editor. Lalu yang ketiga adalah Node.js, yang dimana environment yang berjalan di sisi server untuk menjalankan kode JavaScript. Node.js adalah runtime JavaScript, sedangkan NPM adalah bagian besar dari ekosistem. Dan untuk NPM akan dibutuhkan dalam menjalankan program ini. Lalu yang keempat yaitu Git Bash, merupakan konsol command line yang terdapat di Windows, yang dimana dengan adanya Git Bash ini kita dapat menjalankan fungsi-fungsi atau perintah dari Linux. Dan salah satu tujuan dari adanya Git Bash ini adalah untuk menjalankan script yang nanti akan kita buat. Lalu selanjutnya merupakan tahap dokumentasinya. Nah, untuk menjalankan dan dalam pengerjaan proyek ini terdapat dua hal penting untuk pembangunan aplikasinya. Yang pertama itu adalah IBM Cloud, yang dimana merupakan yaitu IBM Cloud dengan service yang digunakan yaitu Code Engine, yang di sini yang di tampilan layar merupakan halaman utama dari IBM Cloud. Yang sebelumnya saya login dengan akun IBM ID, lalu kita pilih Code Engine. Nah, di sini untuk project yang sudah saya buat dan aplikasi yang sudah saya buat. Di sini ada dua aplikasi yang dimana bertujuan, yang pertama itu sebagai hosting, dan yang kedua itu untuk menjalankan dari aplikasinya, yang dimana untuk aplikasi pertama saya namakan Secure It dengan konfigurasi environment-nya sebagai berikut. Environment variable ini dapat diisikan satu persatu sesuai dengan guide yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu yang kedua itu untuk aplikasi keduanya hampir sama dalam membuatnya, namun untuk environment variabelnya dibedakan, terutama untuk RPS FIDN-nya, dimana menggunakan domain mapping dari aplikasi sebelumnya yang sebagai hosting. Lalu di aplikasi kedua ini kita dapat melakukan application URL-nya
Namun sebelum itu kita juga harus mengisikan script atau harus membuat scriptnya, yaitu di sini seperti yang ada di layar, yang dimana aplikasi ini ada bagian new load origin, yaitu link URL dari aplikasi kedua yang telah kita jalankan, yaitu ini. Lalu setelah ini selesai diisikan, dapat di save dengan nama updateorigin.sh, lalu dijalankan melalui git bash seperti contohnya seperti ini. Nah, di sini git bash akan menjalankan dari script tadi. Pastikan script tersebut berjalan secara lancar. Lalu kita kembali lagi ke testing application-nya. Sebelumnya di sini karena saya sudah mendaftarkan PIN saya. Di sini untuk kita mengisikan username-nya yaitu Scott dan passwordnya penguin 1. Lalu secara otomatis dia akan Scott penguin 1. Nah, dan secara otomatis dia akan meminta PIN dari laptop kita, dan kita udah berhasil untuk loginnya. Lalu yang kedua itu kita pindah ke Batam batam.verify.ibm.com, dimana di sini kita sign in with IBM ID-nya. Nah, Batam Verify ini tuh bertujuan untuk membuild up lagi aplikasi yang ingin kita kembangkan. Ini merupakan tampilan utama dari Batam Verify. Nah, di sini saya sudah membuat 3 buah aplikasinya, dan dari sini itu untuk membuat aplikasi barunya di sini kita bisa klik add application, lalu kita bisa mengisikan namanya, lalu bisa memilih grant type-nya, kita ingin menggunakan dengan cara apa. Misal di sini saya menggunakan device wall. Lalu untuk enter app URL-nya kita bisa mengisikan URL dari laman ini, lalu kita bisa untuk mengklik register app. Setelah keluar tampilan ini, nah di sini kita bisa langsung mendownload app-nya. File hasil download tadi bisa diekstrak melalui zip ini. Kalau misalnya seperti contohnya dari sebelumnya yang sudah saya Visual Studio Code. Di sini sudah ada folder yang telah dibuka, lalu kita membuka terminal untuk menjalankannya. Nah, untuk menjalankannya itu yang pertama kita memberikan command npm install untuk menginstal npm-nya, lalu npm start. Nah, sudah keluar link navigate yang dapat diklik dengan cara kontrol lalu diklik. Nah, lalu di sini kita bisa memilih untuk device code, maka akan keluar QR code yang dapat di-scan di device lain. Misal saya akan scan di handphone saya. Oke, di sini saya membuka aplikasi QR, lalu mengarahkannya ke ini, lalu kita klik linknya, dan kita akan login menggunakan akun IBM-nya.
Bila sudah tampilan ini, maka dapat dikatakan berhasil. Berhasil login dengan device lainnya, ini merupakan tampilan ketika login sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya, cara yang kedua, kita bisa ke sini, lalu memasukkan folder lain. Kita bisa memasukkan folder, open folder di sini. Kita jalankan menggunakan cara yang sama. Kalau kita bisa pilih login, di sini kita bisa masukkan PIN kita sebelum login, lalu login password dan ID-nya. Kita bisa masukkan lagi. Nah, di sini merupakan tampilan ketika berhasil untuk login menggunakan PIN dari device serta login biasa, yaitu menggunakan password dan ID-nya. Sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.